tentang kupas tuntas beasiswa LPDP. Nah, untuk teman-teman yang baru nonton videonya dari Sahabat Ilmu, silakan cek kupas tuntas lainnya di channelnya Sahabat Ilmu. Dan di video kali ini kita masih mengupas tentang persyaratan beasiswa LPDP. Persyaratan beasiswa LPDP sendiri terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus. Untuk persyaratan umum sudah Sahabat Ilmu kupas dan videonya teman-teman bisa cek, nanti linknya ada di atas atau nanti akan disimpan di box deskripsi. Dan di video kali ini kita akan mengupas tentang persyaratan khusus dari beasiswa LPDP. Untuk persyaratan khusus sendiri itu tergantung dari masing-masing jalur masuk yang akan kita ambil. So, ikuti terus videonya sampai habis. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa support channel Sahabat Ilmu dengan mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan update-update berkaitan dengan beasiswa. Salah satunya adalah beasiswa LPDP. Dan teman-teman jika suka silakan klik tombol like dan jangan lupa share sebanyak-banyak. Masih tentang persyaratan beasiswa LPDP yang terdiri dari persyaratan umum dan juga persyaratan khusus. Untuk persyaratan umum teman-teman bisa tonton videonya, sudah ada di channel Sahabat Ilmu. Dan untuk di video kali ini kita akan mengupas tentang persyaratan khusus. Persyaratan khusus ini tergantung terhadap jalur masuknya yang terdiri dari jalur masuk umum, afirmasi, dan juga targeted group. Masing-masing disesuaikan dengan jalur masing-masingnya. Nah, kita di sini akan mengupas dulu tentang jalur afirmasi yang terdiri dari prasejahtera, ada berkebutuhan khusus atau difabel, dan juga ada daerah afirmasi. Selanjutnya, di pembahasan pertama kita akan mengupas tentang beasiswa prasejahtera. Nah, sasaran dari beasiswa prasejahtera ini adalah penerima beasiswa prasejahtera merupakan masyarakat yang berasal dari keluarga miskin atau prasejahtera. Adapun persyaratan khusus dari beasiswa prasejahtera ini terdiri dari kriteria, dan kriteria pendaftar itu merupakan pertama alumni bidik misi, lalu yang kedua penerima KKS atau kartu keluarga sejahtera, yang ketiga penerima program Indonesia Pintar atau PIP, dan yang keempat adalah penerima KIP atau kartu Indonesia Pintar. Nah, untuk teman-teman yang termasuk ke dalam kriteria ini itu bisa mendaftar di jalur afirmasi prasejahtera. Selanjutnya, teman-teman yang dari alumni bidik misi itu harus memahami beberapa persyaratan. Jadi untuk persyaratan afirmasi sendiri itu memiliki dokumen khusus yang harus dipersiapkan setiap atau masing-masing jalurnya. Salah satunya adalah alumni bidik misi itu harus menggunakan SK bidik misi. Ada yang masih bingung, Kak, bagaimana SK bidik misinya misalkan di kampus teman-teman waktu di S1 itu belum turun. Nah, maksud dari SK bidik misi ini adalah kalau ada, itu teman-teman melampirkan SK bidik misi pertama ketika teman-teman dinyatakan lulus sebagai penerima bidik misi di kampus tersebut.
Jadi ya kalau teman-teman yang baru lulus, SK-nya itu SK 4 tahun lalu ketika teman-teman masih baru masuk ya, mau kuliah S1. SK-nya itu yang itu. Atau mungkin kalau udah ada yang terbaru kan udah nggak ada nama teman-teman tuh sebagai penerima beasiswa bidik misi di kampus. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan yang simpelnya itu pakai surat keterangan. Surat keterangan ini formatnya seperti apa? Teman-teman nggak usah bingung, teman-teman langsung aja datang ke kampus, minta. Biasanya ada di bagian kemahasiswaan atau di fakultas, teman-teman minta saja surat yang menerangkan di dalamnya itu bahwa teman-teman itu benar. Jadi surat itu tuh membenarkan bahwa teman-teman tuh merupakan alumni bidik misi dari kampus tersebut. Jadi masih ada yang bingung ya untuk surat keterangan ini. Yang intinya itu membenarkan bahwa teman-teman itu memang penerima beasiswa bidik misi di kampus tersebut. Selanjutnya untuk teman-teman yang merupakan penerima kartu seperti KKS, PIP, KIP, itu seperti apa sih untuk persyaratan khususnya? Nah, kalau untuk yang alumni bidik misi itu melampirkan surat keterangan ataupun SK-nya, maka untuk teman-teman yang punya kartu ini tinggal nanti melampirkan kartu tersebut. Dan masih ada juga yang bingung, Kak, gimana kalau KKS itu yang terdaftar satu nama hanya orang tua? Ya gak apa-apa, teman-teman itu bisa menggunakan kartu tersebut. Persyaratan khusus yang lainnya yaitu diutamakan bagi teman-teman yang merupakan anggota pertama. Nah, maksudnya itu seperti apa? Jadi di tahun 2021 ini itu ada ketentuan di mana ketika teman-teman itu merupakan anggota keluarga pertama di keluarganya yang mendapatkan gelar sarjana atau pertama di keluarganya yang mengejar gelar magister, itu dibuktikan dengan kartu keluarga dan juga surat pernyataan bermaterai 10.000 dari pendaftar. Dan ini juga masih banyak yang kebingungan, Kak, kira-kira formatnya seperti apa? Ada gak sih dari LPDP? Jawabannya nggak ada formatnya. Jadi teman-teman teman-teman bisa searching di Google dan nanti teman-teman ajukan surat pernyataan tersebut, nanti ditandatangan oleh RW kelurahan kayak gitu. Apakah ini wajib? Di sini teman-teman harus mencerna, di sini diutamakan. Jadi diutamakan tuh mungkin ada poin lebih ketika teman-teman merupakan keluarga itu anggota pertama yang mengejar gelar S2. Kalau nggak ada gimana, Kak? Bisa daftar kah? Masih bisa, Kak. Jadi kakak-kakak silakan benar-benar cerna sebaik mungkin. Dan ada juga pengalaman dari teman-teman yang lagi apply beasiswa LPDP dan masih kebingungan tuh mencernanya. Nah, aku suruh tuh rekomendasikan untuk bertanya langsung ke LPDP lewat tiket bantuan. Dan ternyata sama jawaban LPDP juga. Jika memang bukan termasuk kriteria tersebut atau memang tidak memahami, ya tidak perlu melampirkan. Persyaratan khusus yang lainnya yang harus teman-teman penuhi selain tadi sesuai kriteria, lalu teman-teman juga diutamakan dari anggota pertama yang mengejar gelar S2, juga harus teman-teman itu menandatangani surat pernyataan. Jadi surat pernyataan ini nanti ada di aplikasi pendaftaran saat akan melakukan submit. Selanjutnya teman-teman juga harus memenuhi poin persyaratan khusus yaitu mengenai batas usia. Nah, untuk batas usia sendiri teman-teman harus memenuhi ketentuan per 31 Desember di tahun 2021 ini. Kalau teman-teman daftar di tahun 2021 itu paling tinggi adalah 42 tahun. Jadi ini harus diperhatikan juga ya teman-teman untuk batas usianya. Selanjutnya, selain batas usia juga ada kriteria lain yang harus teman-teman perhatikan juga. Kriterianya itu adalah tentang IPK. Jadi teman-teman harus memiliki dan mengunggah dokumen indeks prestasi kumulatif atau IPK jenjang sarjana itu sekurang-kurangnya 3,0 pada skala 4 atau
juga yang setara yang dibuktikan dengan transkrip nilai asli atau salinan yang telah dilegalisir. Nah, bagi teman-teman yang merupakan lulusan luar negeri, itu wajib juga melampirkan hasil konversi IPK yang teman-teman bisa konversi melalui Scholaro. Dan juga teman-teman harus melampirkannya bersamaan dengan transkrip. Selanjutnya juga teman-teman harus mengunggah dokumen sertifikat kemampuan bahasa. Adapun dokumen seri sertifikat kemampuan bahasa Inggris ini harus yang masih berlaku dan juga harus diterbitkan oleh ITS, PTE, IELTS, Duolingo, atau juga tes English of Proficiency atau TOEFL. Dengan ketentuan yang pertama, kalau misalkan teman-teman itu merupakan program magister dalam negeri, skor minimal kemampuan bahasa Inggris itu kalau teman-teman menggunakan TOEFL ITP minimal 400, TOEFL IBT itu 33, PTE Academic 30, IELTS 4,5, Duolingo English Test 65, TOEFL 36. Lalu untuk pendaftar program magister luar negeri, skor minimal kemampuan bahasa Inggris itu menggunakan TOEFL ITP 500, TOEFL IBT 61, PTE Academic 50, IELTS 6,0, Duolingo English Test 95, TOEFL 66. Lalu untuk sertifikat TOEFL ITP itu yang berlaku harus berasal dari lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL ITP di Indonesia. Nah teman-teman, untuk kadang ada yang bingung juga, Kak, apakah harus semuanya? Enggak, di sini atau ya, jadi salah satu. Jadi tidak perlu semuanya sertifikat bahasa dengan lembaga tersebut ada, ya pilih satu. Persyaratan terakhir untuk teman-teman yang menggunakan jalur afirmasi itu harus mengunggah surat keterangan menunda memulai studi dari perguruan tinggi tujuan bagi pendaftar yang memiliki LOA unconditional dengan waktu mulai studi yang tidak sesuai dengan ketentuan LPDP. Nah, LOA sendiri untuk jalur afirmasi itu bisa dipenuhi baik sebelum ataupun sesudah. Nah, untuk teman-teman yang memenuhinya sebelum, itu memiliki keunggulan diantaranya nanti setelah lulus beasiswa LPDP itu bisa langsung urus perkuliahan. Lalu mungkin ada yang bilang itu adalah poin lebih dilihat dari kesungguhan teman-teman untuk berkuliah. Lalu pemilihan kampus juga sudah jelas, jadi teman-teman tidak perlu memilih 3 pilihan universitas. Lalu teman-teman juga yang mungkin mengambil sebelum itu punya kekurangannya, mungkin resikonya ya jika tidak lulus beasiswa LPDP harus bayar sendiri, juga jika tidak bisa DPR harus mengeluarkan biaya sendiri terlebih dahulu untuk membayar ke kampus. Namun di sini kalau misalkan di LOE itu memang tidak sesuai dengan ketentuan pertama masuk LPDP kuliah, harus melampirkan surat DPR. Lalu untuk teman-teman yang mau ambilnya nih, opsi yang kedua yaitu dipenuhinya nanti sesudah teman-teman lulus atau dinyatakan lulus beasiswa LPDP, maka ada kelebihannya yaitu biaya perkuliahan teman-teman itu aman gitu ya, jadi sudah pasti ada yang menanggung. Lalu ketika nanti pas seleksi LPDP itu teman-teman merasa lebih fokus gitu. Lalu juga ketika teman-teman nanti kalau nyarinya sesudah dinyatakan lulus beasiswa LPDP, teman-teman mengikuti dulu program LPDP yaitu program pengayaan bahasa. Selain itu, mungkin ada resiko yang harus diambil di mana nanti ketika teman-teman memenuhinya setelah dinyatakan lulus LPDP, teman-teman kena batas waktu untuk mencari LOE. Lalu jika melebihi batas waktu yang ditentukan, beasiswa LPDP-nya bisa hangus. Juga lebih banyak yang harus dipersiapkan, kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada beberapa dokumen yang harus teman-teman persiapkan. Ada yang berupa pengisian online form dan juga ada yang harus diunggah berupa dokumen. Nah, untuk yang di online form, yang pertama harus mengisi biodata diri. Lalu nanti teman-teman harus mengunggah scanan KTP. Ada juga kartu keluarga. Selanjutnya dokumen lain yang harus teman-teman persiapkan. Ada dokumen bukti prasejahtera atau tadi yang merupakan KKS, KIP, PIP atau juga yang alumni bidik misi dengan persyaratan yang tadi sudah teman-teman lihat di persyaratan khususnya. Selanjutnya juga teman-teman harus mengunggah dokumen bukti prasejahtera yang kedua
surat pernyataan bermaterai 10.000 jika pendaftar itu yang merupakan anggota keluarga pertama. Jadi ini juga teman-teman harus diunggah kalau teman-teman ada gitu ya. Lalu ijazah S1 atau mungkin teman-teman yang baru banget lulus, fresh graduated dan belum ada ijazah, itu bisa menggunakan surat keterangan lulus. Itu asli atau dilegalisir. Nah, banyak banget yang tanya, Kak, gimana kalau menggunakan SKL, bisa atau tidak? Itu banyak sekali yang bertanya. Namun, kalau saran dari aku, kalau misalkan masih bisa ditunggu menggunakan ijazah, itu lebih baik menunggu dulu menggunakan ijazah. Tapi kalau misalkan mau banget penutupan dan teman-teman belum punya ijazah, bisa menggunakan SKL saja. Teman-teman juga harus melampirkan atau mengunggah dokumen transkrip nilai S1 asli atau legalisir dan juga sertifikat bahasa asing yang dipersyaratkan, dan itu juga sesuai dengan kriteria skor yang sudah ditentukan oleh LPDP yang tadi udah kita kupas tuntas. Selanjutnya, selain dokumen itu juga ada juga dokumen lain yang harus juga diunggah bersamaan dengan teman-teman mengunggah dokumen ini, yaitu LOE. Dan masih juga banyak yang bertanya, Kak, gimana nih ada kolom LOE tapi LOE-nya belum ada? Ya udah, nggak perlu teman-teman unggah. Lalu teman-teman juga harus mengunggah dokumen berupa surat pernyataan yang sesuai dengan format LPDP bermaterai. Lalu juga ada surat rekomendasi dari atasan atau akademisi, surat izin mengikuti seleksi dari unit yang membidangi sumber daya manusia bagi teman-teman yang memang sedang bekerja, profil diri, personal statement, dan komitmen kembali Indonesia itu dilakukan di online form ya teman-teman. Dan teman-teman bisa juga tulis dulu dalam bentuk Word atau dokumen, nanti bisa di copy paste untuk mempermudah. Dan untuk teman-teman yang butuh tips, trik untuk menulis esainya, teman-teman bisa mengunjungi channel Sahabat Ilmu, dan videonya udah banyak banget mengupas tuntas berkaitan dengan esai. Nah, di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Terima kasih teman-teman.